Selamat malam, selamat berjumpa lagi dengan saya malam hari ini dalam acara Bincang Bersama Tamu Spesial. Dan malam hari ini kita akan bincang-bincang dengan Kang Nanung atau yang juga dikenal dengan panggilan Mas Yus. Ya, eh, Mas Yus adalah seorang bisa dikatakan juga indigo interdimensional dan juga indigo artis ya, seperti yang kita tahu bahwa Mas Yus sudah sering ada di televisi dan suka tampil dengan Om Hao. Dan malam hari ini kita ingin membahas mengenai buku yang ditulis oleh, suara saya kecil ya, kedengeran nggak ya? Oke, saya ulangi sekali lagi. Malam ini kita akan kedatangan Mas Yus atau Kang Nanung ya, dan kita akan membahas mengenai buku yang ditulisnya mengenai dimensi ketiga. Kang Nanung ini adalah mungkin sudah banyak yang kenal mereka karena sudah banyak seringkali tampil di televisi, pernah dengan Om Hao dan segalanya ya. Oke, sebentar saya akan undang beliau. Oke, saya sudah mengundang Kang Nanung. Oke, sebentar. Oke, selamat malam Kang Nanung. Selamat datang di Cakrawala Indigo. Iya. Suara saya Ya, kedengeran kan ya? kedengeran jelas-jelas. Oke, terima kasih. Ini sudah banyak yang datang untuk mendengarkan sedikit mengenai kisah dari Kang Nanung nih, terutama dalam Iya, hal buku yang ditulis kemarin itu ya, kan sudah menerbitkan iya, buku iya. apa itu namanya, Dimensi Ketiga ya, Oh, dimensi atau ketiga, apa ya, betul. Dimensi Ya, Ketiga ya, betul betul. ya. Judulnya dimensi ketiga, betul. Itu kalau boleh tahu latar belakang yang mendorong untuk menulis itu apa, terus kemudian Mm-mm. yang dimaksud dengan dimensi ketiga itu apa gitu, boleh sedikit cerita Iya, Kang iya. Nanung? Oke, terima kasih Pak udah diundang untuk menyapa teman-teman di grup Cakrawala Indigo. Eh, Mungkin tadi sudah dikenalkan nama saya Nanung, sering dikenal juga dengan sebutan Mas Yus. Mas Yus itu sebenarnya tokoh yang ada di novel saya sebenarnya. Nggak Oh tahu gitu. kenapa kemudian teman-teman malah mungkin malah dapat personifikasinya sama saya juga, dan memang itu cerita cerita yang ada di dalam novel adalah dari pengalaman kayak gitu. Eh, Pada Oke. dasarnya memang kenapa judulnya adalah dimensi ketiga. Jadi dimensi ketiga itu eh, penjelasannya seperti ini. Kalau dimensi pertama itu adalah sebuah dimensi yang bisa dilihat dan dirasakan dengan 5 indera kita, Iya. gitu. Ya, itu yang kita lihat sehari-hari lah, ya mobil, ya manusia, ya tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. Dimensi kedua itu adalah eh, yang tidak terlihat tetapi kita bisa merasakan dengan 5 indera kita. Dia tidak kelihatan, dia tidak terlihat, dia tidak Hmm. ada wujudnya, tapi bisa dirasakan dengan 5 indera kita. Suara, listrik, magnet, Hmm. kayak gitu. Hmm. Itu eh, materi-materi yang ada di dimensi kedua. Gitu. Dimensi kedua Sedangkan ya. dimensi ketiga adalah sebuah dimensi yang tidak dapat dilihat oleh dan tidak dapat dilihat dan dirasakan oleh 5 indera, tidak ada wujudnya, tetapi bisa kita tangkap dengan indera keenam, ya gitu, atau Hmm. dengan mata Hmm. pencaharian. Itulah kenapa kemudian novel atau cerita saya itu eh, saya beri judul namanya Dimensi Ketiga. Sebenarnya Oh yang begitu. sebetulnya untuk dimensi ketiga ini saya sedang berusaha untuk membuat jadi trilogi sebenarnya. Nah, sampai sekarang sudah akan mencoba untuk menerbitkan yang ketiga kayak gitu. Hmm.
Cuma Mhm. mungkin gara-gara lagi situasi pandemi COVID. kayak gini, mungkin COVID ini penerbitnya Mhm. jadi agak ragu-ragu karena dia juga sedang Mhm. mengurangi untuk penerbitan buku kayak. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan Mhm. doakan saja nanti Mhm. lancar. Nah, kalau misalnya saya boleh Iya. cerita sedikit tentang novel Dimensi Ketiga ini, sebenarnya novel Mhm. pertama itu lebih bercerita tentang pengalaman dari ketika saya lahir Mhm. sampai dengan saya selesai sekolah atau SMA kayak gitu. Buku Mhm. kedua itu lebih kepada cerita ketika saya masuk kuliah Mhm. sampai dengan saya lulus. Oke. Buku ketiga cerita ketika saya lulus kuliah sampai Mhm. dengan saya saya kerja sampai dengan saat inilah Sampai hari ini gitu. ya, ya, oke. Ya sampai dengan sekarang kayak gitu. Nah, Mhm. sebenarnya Mhm. itu lebih kepada pengalaman-pengalaman. Buku pertama terutama itu lebih kepada ketika saya mengenal dimensi yang memang nggak semua orang bisa lihat. Mhm. Dimensi yang istilahnya tak kasat mata lah kayak gitu. Bagaimana saya Mhm. pertama kali berkenalan, saya kebingungan, saya stres, saya depresi kayak gitu. Mhm. Mhm. Dan sempat memang saya eh, pada saat itu merasa ingin supaya sebaiknya penglihatan itu dicabut saja. Mhm. Sebaiknya kemampuan itu dimusnahkan saja. Kayak gitu. Nah, kemudian malah ternyata saya bertemu dengan seorang guru pada waktu itu. Dia Mhm. benar-benar sebagai seorang guru. Karena sebenarnya dia Mhm. adalah guru SMA saya. Gitu. Dan dia Mhm. seorang Oh, praktisi oke. supranatural juga, praktisi spiritual juga. Dan Mhm. dia mengajar sehari-hari di sekolah saya. Waktu itu saya SMA. Mata Mhm. pelajaran namanya mata pelajaran antropologi kayak gitu. Nah, dia yang Mhm. mengenalkan Mhm. sama saya bagaimana menyikapi, bagaimana kemudian saya bisa memberikan mindset terhadap apa yang saya lihat, Mhm. bagaimana kemudian supaya itu tidak jadi beban dan Mhm. akhirnya malah kemudian saya bisa menerima itu sebagai bagian dari diri saya kayak Mhm. gitu. Nah, terus buku kedua itu sebenarnya saya lebih bercerita ketika saya malah bertemu dengan orang yang punya kemampuan sama dengan saya, bahkan mungkin secara Mhm. kemampuan dia lebih tinggi kayak gitu. Jadi Mhm. kalau novel pertama fokusnya ke perjalanan saya sendiri kayak gitu, nah ini novel kedua sebenarnya lebih kepada eh, perjalanan anu lah, ketika saya merasa bahwa ternyata memang ada orang-orang seperti saya kayak gitu. Mhm. Mhm. Nah, ada ketika cerita di mana eh, bahwa ada dua jalan yang harus dipilih kayak gitu. Oke. Apakah Mhm. jalan yang akan terus berkecimpung di dunia supranatural, klenik atau Mhm. mistis, kemudian Mhm. harus menempuh itu nanti di cerita novel itu seperti itu. Oke. Nah, sekarang ini kan banyak orang-orang juga yang mengalami seperti yang Kang Nanung alamin gitu kan ya. Mereka Ya, apalagi sekarang ini ya, saya lihat apa namanya spiritual awakening ini sedang berlangsung nih gitu loh. Banyak orang-orang yang nggak ya, sangka ya, kok ya. tiba-tiba bisa gitu kan. Nah, cara punya Hmm. ini nggak, punya tips nggak cara mengatasinya gimana? Sebenarnya kalau saya sendiri eh, untuk menyikapi yang namanya ketika secara indera keenam kemudian tiba-tiba terbuka atau kemudian kita mengalami yang namanya spiritual awakening itu yang pasti sih kita harus coba mencari tahu dulu kayak gitu. Hmm. Kita Mhm. harus pahami dulu bahwa apakah ini memang benar-benar spiritual awakening atau Mhm. memang ini hanya terpicu karena kita memang eh, berhubungan, bersentuhan, berteman atau mungkin berada di lingkungan orang-orang yang eh, berkecimpung atau memang sehari-hari bersentuhan dengan
spiritual atau supranatural itu, kayak gitu. Jadi Kita istilahnya harus tertular benar-benar. gitu ya, tertular istilahnya ya. Sebenarnya kita eh, baru istilahnya tahap-tahap apa ya, mengenal kayak gitu. Tapi kalau Mm-mm. misalnya kita sudah masuk ke dalam spiritual awakening atau mungkin tiba-tiba mata batin kita terbuka, itu kemudian kita harus punya dasar-dasar mindset yang baru. Jadi tidak Mhm. hanya bahwa kita kemudian sadar bahwa oh saya punya kemampuan, oh saya bisa melakukan hal-hal di atas normal kayak gitu. Mhm. Mhm. Eh, tapi kemudian kita juga harus menyikapinya dengan mindset yang baru kayak gitu. Apakah Mhm. ini kemudian akan menjadi sesuatu yang menjadi pendamping Signalnya agak terganggu ya. akan seriusi kita akan fokus di situ kayak Oke. gitu. Itu Mhm. pilihan Mhm. sebenarnya. Itu Mhm. pilihan. Mhm. Karena yang namanya masuk ke ranah spiritual atau ranah supranatural pasti ada konsekuensinya. Pasti Betul, betul. ada suatu hal yang mungkin butuh komitmen, Mhm. butuh apa istilahnya, keteguhan hati kayak gitu, atau Iya. sikap-sikap Mhm. yang mungkin kita sendiri perlu konsistensi atau perlu dedikasi untuk melakukannya Mhm. kayak Mhm. gitu. Betul. Selama ini mungkin yang namanya yang saya agak sedikit khawatir, agak sedikit risau kayak gitu karena mungkin memang Mhm. di masyarakat kita itu yang namanya gelar indigo itu kan jadi sesuatu yang bombastis lah kayak gitu, Dibanggakan gitu yang ya. sesuatu yang Nah itu iya betul. membanggakan gitu. Mhm. Padahal Mhm. sebenarnya itu kan hanya gelar media kayak gitu. Betul. Dan Mhm. kecenderungannya sekarang malah kayak dipukul rata bahwa orang-orang yang punya kemampuan paranormal, orang-orang yang Indigo. punya kemampuan supranatural itu disebut indigo, padahal nggak juga gitu loh. Iya. Saya aja Mhm. masih Betul. ragu kalau misalnya menyebut diri saya pribadi sebagai indigo, karena Mhm. bagi saya kalau Mhm. benar-benar ingin disebut sebagai indigo, kita Mhm. harus mengenal, kita harus Mhm. tahu Mhm. kemampuan seperti apa yang mungkin kita bisa lakukan dan Mhm. itu bisa menjadi tujuan kita sampai dengan akhir kayak gitu. Jadi Betul. kalau misalnya orang hanya sekedar bisa melihat atau mungkin dia bisa punya kemampuan indera keenam, belum tentu indigo sebenarnya kayak Iya. gitu. Betul. Karena bagi saya sendiri melihat makhluk halus dengan kemudian eh, kepekaan mata batin itu dua hal itu juga sudah dua hal yang berbeda. Kalau Betul. melihat makhluk halus sebenarnya bisa aja kita pakai misalnya cara misalnya. Mungkin teman-teman kalau mau praktekin juga boleh kayak gitu kalau penasaran. Mhm. Sediakan misalnya Anda malam hari Anda masuk kamar, lampu kamar Anda matikan, lalu Anda berdiri di depan cermin besar kayak gitu. Mhm. Anda Kelihatan berdiri tuh. di depan cermin besar, kemudian Anda nyalakan lilin di depan cermin itu, Mhm. kemudian Anda coba angkat HP Anda di depan cermin. Seandainya nanti Anda dan Mhm. kemudian silakan Anda panggil atau kemudian sapa atau kemudian coba untuk berinteraksi. Silahkan yang ada di kamar ini untuk menampakkan diri lewat cermin ini. Kayak gitu. Itu Mhm. beberapa kali percobaan ada teman-teman saya ketika dia merasa ada sesuatu yang kemudian ada di belakang dia itu difoto kayak gitu. Kemudian hasilnya itu Memang kelihatan kayak cermin gitu. itu memang sarana juga kan ya untuk mereka ya, makhluk-makhluk gaib ya. Nah, betul, karena seperti ada dunia yang terbalik ya, yang ada dunia. Jadi dunia Mhm. cermin itu memang dunianya mereka kayak gitu loh. Mhm. Betul. Yang segala sesuatunya terbalik. Jadi maksud yang saya maksud adalah kalaupun Anda pengen cuma sekedar melihat, Anda Iya. sebenarnya tidak perlu terlalu banyak punya indera keenam kayak gitu loh. Mhm. Anda cukup Asal melakukan berani ya. hal-hal yang iya, yang penting Anda berani. Ada saya bisa ajarin ritualnya atau Mhm. atau mesti cara-caranya kayak gitu. Mhm. Nggak perlu Mhm. pakai kemudian mengasah indera keenam dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya mengasah Mhm. indera keenam, itu butuh dedikasi, itu butuh kayak latihan lah. Kayak Anda mau Iya. jadi atlet misalnya, Anda harus rajin latihan, Anda harus punya perhatian, Anda harus Mhm. bersedia untuk menambah wawasan, Anda bersedia Mhm. untuk meluangkan waktu, meditasi, Mhm. atau mungkin Mhm. Anda mencari tahu tentang
bagaimana caranya mengembangkan indera keenam sampai kemudian Anda harus bisa punya mindset apa yang saya punya ini harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Kayak gitu. Betul. Ada Nah, harga yang kalau harus sudah dibayar istilahnya ya. ya, betul. Nah, itu kemudian Mm, bahwa sesuatu yang kita terima itu adalah berasal dari atas dan itu kita kembalikan lagi ke yang di atas. Dengan cara setuju. kita melakukan hal-hal yang sebanyak-banyaknya untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan orang lain misalnya kayak gitu. Mm-mm, Nah, mm-mm. kalau dari saya sih sebenarnya dari dulu sebenarnya ingin mencoba untuk meluruskan kayak gitu. Sebenarnya Mhm, kita nggak indigo itu nggak cuma sekedar melihat hantu loh. Indigo itu nggak betul. cuma sekedar berhubungan sama makhluk-makhluk gaib, paranormal dan lain sebagainya, tapi lebih dari itu kayak gitu. Mhm, Kita mhm. adalah perantara di mana kita bisa menunjukkan bahwa ada eksistensi dari kuasa eh, Tuhan. kuasa-kuasa yang istilahnya tidak Mhm, tampak, tapi itu bisa bersentuhan langsung. mhm. Mungkin menengah, ada yang tatarannya mungkin tinggi, sampai kemudian ada tatarannya yang sampai dengan ilahi, misalnya kayak gitu. Betul, Itu kita betul. akan menjelaskan kayak gitu. Mhm, mhm. Iya. Prinsip Sebentar, dasarnya seperti itu Kang. gitu, Pak, ya. Heeh. Sebentar, kita sapa-sapa dulu sebentar ya. Kita Boleh, boleh, sapa-sapa boleh, dulu. boleh, 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 boleh. Di sini ada Ki Agung Rosso, Kopmi Raja Ampat, Anita Carolina. Selamat malam, selamat bergabung bersama dengan Mas Yus di sini atau Kang Nanung ya. Terus kemudian ada Kang No, terus kemudian ada juga siapa ini namanya Dawi Febrianti Wardina ya, selamat malam, selamat bergabung semuanya. VI Ayu ya, terus ada Novi Ariana, selamat malam, selamat bergabung. Ada Ana, terus kemudian Didik Joyo Sentono. Ini banyak sekali yang bergabung bersama kita nih Mas Yus malam ini. Ya, 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 Ada ya. Mbak Hmm. Utin, boleh lihat cover novelnya katanya tuh. Kang Nanung punya cover novelnya nggak? Bawa nggak tuh? Gimana ya cara nge-share-nya ya? Aku lagi nggak bawa sih. Kebetulan habis dari pulang Oh, kerja aku belum sempet siapin ini. Nanti mungkin aku pasang di itu deh, di wall FB grup Cakrawala Indigo deh, Cakrawala ya. Indigo boleh ya, nanti biar yang Ya, mau tahu yang ini bisa ini langsung jadinya. Terus kemudian ada siap, siap, siap. Natalia Mui, ya selamat malam ya. Terus kemudian Simpati, Yusuf Hendarin, selamat malam, selamat bergabung. Terus ada Butiran Debu, oh, banyak sekali nih. Ganesha Tarot, ya Eis Demoras, selamat malam. Suka apa namanya? Bukan petualangan, maksudnya apa? Istilahnya apa ya? Live itu cari apa namanya? Ya itulah. Terus kemudian Didik Joyo Sentono, ya Yusuf Hendarin, Sadu Budi. Selamat malam semuanya, selamat bergabung. Uh, ya, kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan boleh ditulis di sini ya, supaya kita jadi interaktif ya bincang-bincangnya nih gitu loh. Jadi bisa interaktif, bisa Ya, menambah wawasan buat semua teman-teman juga yang di sini ya. Novi Ariana ya. mau apa ini? Kok mau? Oke, ya, oke lanjut Mas Yus, Kang Nunung, boleh lanjut. Uh, Oke. jadi sekarang udah sampai di buku ketiga ya. Jadi buku Ya, pertama itu sudah sampai buku menceritakan ketiga. mengenai perjalanan Kang Nanung ini ketika masih kanak-kanak memasuki dunia dimensi ketiga ini ya kan. Boleh Ya, tahu nggak apa betul, yang pertama betul. kali dilihat? Jadi kalau saya boleh cerita itu juga saya ceritakan di novel saya ini pengalaman pertama kali interaksi yang saya nggak pernah lupa sebenarnya. Jadi waktu itu memang saya masih umur masih kelas 6 SD lah, masih kelas 6 SD. Mhm, Masih kelas mhm, 6 SD kayak gitu. mhm, Itu saya jadi mak ya pokoknya udah sore kayak gitu, udah menjelang malam lah maghrib lah ya. intinya. Mhm, mhm, Jadi ya maghrib mhm, lah. Jadi mhm, suara azan itu juga udah lewat sekitar 10 sampai 15 menit kayak mhm, gitu. Dan saya waktu mhm, itu habis pulang sama ibu saya dari mhm, rumah saudara kayak gitu. mhm, Nah, pada waktu kita mau masuk ke komplek kayak gitu, mau masuk mhm, ke perumahan tempat kita tinggal kayak gitu, kita harus melewati kayak sebuah sekolah yang udah nggak kepake sebenarnya. mhm, Sebuah mhm, sekolah yang tidak terpakai. Nah, di sekolah itu, di bangunan sekolah yang udah nggak kepake itu,
di depannya itu kayak ada taman bermain kayak gitu. Hmm. Kayak Hmm. ada taman bermain dan di situ kayak ada ayunan. Nah, Hmm. dan di dekat ayunan itu ada kayak ya rumpun-rumpun bambu lah gitu. Hmm. Rumpun-rumpun Hmm. bambu. Nah, Hmm. ketika ngelewatin sekolah atau bekas bangunan sekolah itu kok kayaknya saya itu perhatiannya diarahkan untuk ngelihat ke arah ayunan kayak gitu. Hmm. Hmm. Nah, ketika saya ngelihat ke arah ayunan itu saya lihat kok ayunan itu tiba-tiba kayak gerak-gerak sendiri kayak gitu. Hmm. Hmm. Pelan gitu dia gerak-gerak sendiri dan terus kayak tiba-tiba kayak ada kabut putih kayak Hmm. gitu terus bentuk kayak siluet kayak gitu. Hmm. Ini Hmm. membentuk kayak siluet gitu makin lama Hmm. makin jelas, makin lama makin jelas dan Hmm. akhirnya kebentuk kayak perempuan rambut Hmm. panjang, baju putih kayak gitu dengan posisi membelakangi saya, duduk Hmm. di atas ayunan itu sambil kayaknya gendong sesuatu gitu. Hmm. 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 Nah, terus dan saya perhatikan lagi dia kayak gendong bayi kayak gitu loh. Dia kayak Hmm. gendong bayi, tapi saya nggak bisa begitu jelas lihat mukanya karena dia dengan posisi membelakangi. Dan yang Hmm. sampai saya nggak bisa lupa, saya nggak hanya lihat bentuknya, tapi saya bisa dengar suaranya. Hmm. Oke. Dia kayak bersenandung lagu kayak Nina Bobo gitu. Nina Bobo, Hmm. Hmm. oh Hmm. Nina Bobo kayak gitu. Itu kedengeran sama saya Hmm. kayak gitu. Hmm. Nah, itu dengan posisi kayak gitu saya jantung udah deg-degan setengah mati, terus juga tenggorokan Hmm. rasanya kering, intinya saya ketakutan. Nah, pada saat memperhatikan gitu kayaknya sedikit lagi cewek rambut panjang yang saya lihat itu kayaknya pengen noleh kayak gitu, tapi tangan saya Hmm. itu keburu disentak sama ibu. Karena kan saya dalam Oh, posisi oke. digandeng sama Hmm. Hmm. disentak Hmm. gitu. Ibu saya Hmm. ngagetin saya terus bilang, ayo cepet kayak gitu katanya. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. terus Oke. pas saya sempat teralihkan perhatiannya sebentar, saya lihat ibu saya, terus saya perhatikan lagi ayunan yang tadi, itu sosoknya sudah hilang, sudah nggak ada. Itu Hmm. sudah Hmm. nggak tahu kemana kayak gitu. Tapi saya lihat ayunannya masih gerak. Masih gerak. Nah, masih gerak. Nah, terus Itu termasuk setelah pengalaman itu Portugis bukan? bisa mungkin bisa jadi ya. Karena memang setelah itu apa ya banyak penampakan yang lain yang setelah itu muncul itu kayak kayak langsung bertubi-tubi gitu. Langsung Menyusul bertubi-tubi. semua gitu. Hmm. Menyusul semua. Saya bisa lihat kayak ada makhluk hitam berbulu tinggi besar Hmm. kayak gitu. Itu kayak Hmm. Hmm. ada di depan jendela kamar saya kayak gitu ngelongok ke dalam gitu. Hmm. Hmm. Dia Hmm. karena di depan kamar saya kebetulan ada kayak pohon pohon mangga lah kayak gitu itu. Ya, Hmm. dia saya Hmm. lihat ada di situ. Terus ada juga kayak nenek-nenek gitu keluar Hmm. dari lemari kayak gitu dan lehernya Hmm. kayak panjang gitu. Hmm. Lehernya bisa kayak panjang ke arah saya kayak gitu. Nah itu terus Hmm. banyak sekali yang kemudian saya lihat gitu dan itu yang bikin kemudian hidup saya jadi nggak nyaman kayak gitu. Hmm. Hmm. Hidup Hmm. saya jadi nggak nyaman. Saya cerita ke orang tua saya deny. Orang tua saya Hmm. bilang itu cuma halusinasi. Itu Hmm. cuma Hmm. bayangan saya. Hmm. Istilah mereka saya penakut lah. Makanya saya Hmm. muncul bayangan yang aneh-aneh kayak gitu. Hmm. Dan karena saya sebenarnya nggak tahan, bahkan sampai saya dibawa ke psikiater waktu itu, Oh, sampai ke oke. sampai ke psikiater, kayak gitu, Hmm. sampai ke psikiater. eh itu saya diperiksa kayak gitu. Psikiaternya sampai bilang mungkin saya ada kayak gejala skizofrenia gitu. Hmm. Jadi ada kayak Hmm. gejala skizofrenia, saya kayak dengar suara-suara, saya bisa lihat yang nggak kelihatan kayak gitu. Hmm. Hmm. Saya sempat dikasih obat warna kuning kayak gitu. Iya. Hmm. Ya, warna kuning itu bikin saya cuma lemas, saya cuma cuma nggak bisa Tenang. ngapa-ngapain. Gitu. Jadi Hmm. kayak depresan lah. Gitu. Hmm. Nah, terus habis itu eh udah dikasih obat tapi ternyata masih nggak berkurang kayak gitu. Itu akhirnya
dokter harus kasih vonis gitu. Psikiaternya harus kasih vonis kayak gitu. Hmm. Supaya Hmm. saya bisa dirujuk ke klinik jiwa lah istilahnya kayak gitu. Hmm. Hmm. Nah, pada waktu dia lagi bikin rekam medis gitu, hasil kayak semacam kesimpulan kayak gitu, saya minta sama dia waktu itu. Waktu itu usia saya udah sekitar ya 13 tahun, udah 13 tahun, 14 tahun lah kayak gitu. Jadi saya waktu itu bilang sama dokternya, Pak, kalau saya bisa buktiin bahwa apa yang saya lihat ini bukan halusinasi, kira-kira vonisnya bisa dibatalin nggak? Saya waktu itu ingat namanya Dokter Handoko waktu itu, Pak SPSI gitu, sarjana psikiatri. Terus dia bilang, kamu mau ngapain, katanya kayak gitu. Terus saya bilang kayak gitu. Terus habis itu kebetulan kayaknya dia nyimpan ada stok lilin kayak gitu. Terus dia kasih ke saya, kamu mau lilin berapa? Saya minta 2. Terus lilin itu saya taruh 2 di atas meja gitu. Terus lilin yang sebelah kiri saya tulisin kata ya. Terus lilin sebelah kanan saya tulisin kata tidak. Kayak gitu. Jadi saya minta kertas juga sama dia, saya tulisin kertas itu ya tidak. Yang ya sebelah kiri, yang tidak sebelah kanan. Kayak gitu. Terus habis itu saya nyalain itu lilinnya. Jadi dua-duanya posisinya apinya nyala, 2 lilin itu. Dan setelah itu saya ngomong sama yang ada di ruangan itu. Tolong buat yang ada di ruangan ini, dengerin kata-kata saya, tolong bantu tunjukkan sama Pak Handoko yang ada di sini, apakah kalian ada di sini, kayak gitu. Waktu itu lilinnya belum goyang tuh kayak gitu. Tapi waktu habis itu saya lontarkan pertanyaan, apakah saya gila, kayak gitu. Ternyata yang lilin sebelah kiri itu apinya diam, tenang kayak gitu. Tapi lilin yang sebelah kanan itu apinya kayak bergerak, kedip-kedip, kayak bergerak kencang kayak gitu, kayak gitu. Gitu. Terus dan itu disaksikan sama dokter waktu itu. Terus saya tanya lagi, apakah kalian di sini memang ada? Saya tanya kayak gitu. Terus akhirnya yang bergerak itu lilin yang di sebelah kiri. Lilin yang sebelah kanan tiba-tiba apinya diem, yang sebelah kiri tiba-tiba apinya gerak kencang kayak gitu. Terus habis itu saya tanya ke dokternya, Pak, kalau Bapak mau tanya silakan, apapun pertanyaannya, tapi jawabannya ya dan tidak. Gitu. Terus habis itu dokter Handoko waktu itu nanya, apakah jumlah kalian di sini banyak? Kayak gitu. Ternyata yang goyang lilin itu tiba-tiba apinya bergerak kencang kayak gitu. Nah, terus setelah melakukan itu, hari itu juga vonis saya skizofrenia itu dibatalkan. Nggak takut tuh psikiater? Mungkin karena ketakutan itu ya, jadi makanya habis itu vonisnya bukan fokus kayak gitu. Tapi yang ya. Tentang dokter itu, karena saya minta izin sama dokter Handoko, dia kebetulan juga masih hidup. Dia nggak kasih izin. Yang cerita tentang dokter Handoko itu nggak saya masukkan, saya nggak ceritakan di novel. Gitu. Ya. Nggak, mungkin etika lah ya, etika dia. Iya, betul. Nah, dan kebetulan waktu itu akhirnya dokter Handoko ya, dia bilang sama saya, kamu supaya kamu nggak stres, supaya kamunya juga nggak terlalu terbebani pikirannya, apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu alami, itu kamu tulis gitu. Atau kalau enggak, kamu gambar gitu. Ini salah satu way out ya untuk anak-anak indigo ya.
yang Iya, mungkin betul. sedang ngalamin seperti apa Kang Nanung nih. Iya, Karena jadi memang itu mereka perlu cerita ya. Mm, itu bagian dari terapi juga gitu. Ketika nggak ada mm, seorang pun yang percaya, ketika nggak ada seorang pun yang mau mendengarkan, ya tuangkan itu ke dalam bentuk tulisan ataupun gambar kayak gitu. iya. Jadi jadi itu bagian dari terapi lah kayak gitu. Akhirnya Meringankan itu ya. Mm, ya meringankan itu meringankan kayak gitu. Nah, kemudian akhirnya ya itu cerita-cerita itu saya kumpulkan, yang saya tulis itu saya compile kayak gitu dan akhirnya mm. jadi novel kayak gitu. Oh iya, iya. Pasti Kayak menarik tuh gitu. bukunya ya. Iya kayak gitu. Ini juga apa nanya nih si siapa si tadi Novi Ariana ya, katanya menanyain Hmm. covernya, nanti itu covernya dia akan di apa, cantumkan di grup Cakrawala Indigo oleh Kang Nanung, jadi nanti bisa tahu judul-judulnya apa saja ya. Lalu kemudian juga ada dari siapa nih, Didik Joyo Sentono, apa namanya nih, mengajukan usul bahas dewa berbadan manusia dong katanya. Ya ini makhluk-makhluk mitologi ya. Ya ya Nanti ya mungkin makhluk-makhluk mitologi. ke depan mungkin kalau misalnya Kang Nanung bersedia untuk gabung lagi bersama kita, mungkin bisa sedikit cerita pengalamannya, karena Kang Nanung juga banyak sekali. Kemarin waktu ketemu Kopi Darat itu juga belum selesai itu ceritanya tuh mas saya tuh, mengenai pala Iya. kambing badan manusia tuh. Iya 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 iya. Ya Oke mungkin kayak nanti lah gitu. kapan-kapan. Ya Terus ya ya kemudian boleh boleh. ada Stefanus Maleke, ya kemudian Serena Vican bergabung, selamat malam ya, selamat bergabung semuanya. Terus kemudian Cahaya Lentra Cinta juga hadir ya, selamat malam, selamat bergabung ya. Nah, jadi ini sedikit apa, mungkin dari cerita Kang Nanung juga ada sedikit pencerahan juga bagi orang tua yang anaknya indigo. Memang kadang-kadang anak indigo ini sulit dimengerti ya, Iya kan iya kan iya menunjukkan betul sesuatu yang betul betul. aneh-aneh ya. Nah, menurut Iya. menurut Kang Nanung apa nih tipsnya buat orang tua kalau yang kira-kira mengalami hal seperti apa yang dialami Oke. oleh Kang Nanung? Mungkin untuk orang tua yang mungkin punya anak ya, yang mungkin tiba-tiba dia bercerita, mama, itu di situ ada anti, itu di situ ada eyang, itu di situ ada orang kayak gitu, itu pasti kaget dong kayak gitu. Tiba-tiba Mm-mm. kok dia nunjuk ke sebuah arah, padahal di arah itu nggak ada apa-apa. Mm-mm. Kemudian dia bilang di situ ada sesuatu, itu sering kayak gitu. Tapi Mm-mm. kalau saya sih perlu menyampaikan bahwa jangan kemudian buru-buru memvonis bahwa anak Anda indigo kayak gitu Mm-mm. ya. Mm-mm. Karena memang yang namanya anak kecil itu karena jiwa Mm-mm. beban jiwanya itu masih ringan, memang pada dasarnya mereka bisa melihat, mereka bisa berinteraksi sama makhluk halus atau makhluk gaib kayak gitu. Mm-mm. Nah, nanti itu akan seiring berjalannya waktu, mereka biasanya nanti umur-umur 12 tahun atau 15 tahun itu hilang kemampuan itu. Mm-mm. Akan Mm-mm. tiba-tiba kayak nggak bisa lagi kayak gitu. Nanti yang Mm-mm. istimewanya, nanti yang benar-benar istimewa adalah kalau misalnya sudah di atas umur 12 tahun atau di atas umur 15 tahun ternyata masih bisa melihat kayak gitu. Mm-mm. Nah, itu makanya itu eh, maka butuh kayak dalam tanda kutip treatment khusus lah kayak gitu. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Yang mungkin sedikit saya berikan tips untuk orang-orang tua adalah ketika mungkin anak Anda aktif untuk bercerita tentang apa yang dia lihat, jangan pernah untuk menolak itu, jangan pernah untuk mendinai itu, dan jangan pernah untuk mengabaikan itu. Gitu. Mm-mm. Mm-mm. Anda harus tetap berikan dia perhatian, Anda harus tetap berikan dia pengertian. Kalaupun dia, saya sering sekali pernah beberapa kali dapat orang tua bertanya, anak saya sering lihat dia nunjuk ke sebuah arah, ada orang mukanya berdarah, ada orang mukanya rusak dan lain sebagainya kayak gitu. Dan akhirnya eh, sampai kemudian anak itu nangis, nggak bisa tidur dan lain sebagainya. Gitu. Kalau saya Mm-mm. menjelaskan bahwa kalau misalnya Anda
mendengar atau kemudian mendapati anak Anda bercerita seperti mereka, yuk kita doakan mereka supaya mereka mendapatkan wajah atau mendapatkan penampilan yang baik. Mereka mendapatkan wujud yang mulia, kayak gitu. Itu tahap pertama. Tahap kedua adalah kita harus memberikan mindset bahwa yang bentuknya jelek, yang bentuknya mungkin rusak dan lain sebagainya, itu belum tentu jahat. Bisa jadi mereka malah meminta tolong, bisa jadi mereka malah sebenarnya ingin meminta bantuan dan lain sebagainya. Dan nanti kalau misalnya sudah terbuka pengertian bahwa oh minta bantuan ya, oh minta tolong ya, terus caranya kita menolong seperti apa mah? Terus caranya kita membantu seperti apa Pak? Yuk kita doakan, yuk kita coba bantu mereka, kamu berdoa supaya mereka mendapatkan energi yang baik, supaya mereka mendapatkan energi yang bagus, kayak gitu. Kalau dari saya sih ini lebih ke praktek ya, lebih kepada praktikal, karena saya bukan tipe orang teori sebenarnya, kayak gitu. Jadi pada dasarnya yang biasanya keliru adalah ketika orang tua mendinai atau ketika orang tua malah takut, kayak gitu. Ya kita bisa pahami bahwa yang namanya takut itu manusiawi, tapi jangan kemudian malah mengorbankan anak Anda atau mengorbankan buah hati Anda dengan ego rasa takut Anda, kayak gitu. Betul. Anda orang tuanya, Anda tidak boleh terlihat bahwa Anda malah lebih takut dari dia, gitu. Karena dia melihat bahwa Anda pun takut atau lebih takut dari dia, dia akan kehilangan tempat untuk berlindung, dia akan kehilangan tempat untuk mendapat pengayoman, kayak gitu. Sehingga kalau tips-tips saya untuk menanggapi seperti itu, ya mau tidak mau kita harus ajarkan sama mereka, ajarkan ke dia, berikan pengertian. Alam sana itu nggak semuanya jahat, nggak semuanya buruk, yang bagus pun ada, kayak gitu. Ada kok bentuk-bentuk yang kayak bercahaya, kayak malaikat, kayak misalnya energinya damai dan lain sebagainya. Itu kita harus buka pikiran dia. Jadi dia dalam pikiran dia nggak cuma berisi tentang makhluk-makhluk yang bentuknya rusak, yang jelek, yang negatif dan lain sebagainya. Tapi dia bisa diberikan pengertian, oh yang kamu lihat itu sebetulnya luas loh, itu cuma baru salah satu aja. Ada kok. Kamu kalau misalnya memang bisa lihat, kamu seharusnya juga bisa lihat yang bentuknya bercahaya, yang bentuknya bagus dan lain sebagainya. Kalau saya sih bisa kasih sedikit tips seperti itu ya buat teman-teman atau yang punya anak-anak mungkin punya kemampuan atau indera keenamnya kebuka, kayak gitu. Oke, ya cukup menarik dan cukup bagus juga tipsnya bagi orang tua, karena juga kadang-kadang ada orang tua yang bertanya sama saya, anaknya ini indigo apa bukan gitu kan, terus bagaimana cara menanganinya ya. Nah, malam hari ini kita sudah mendapatkan sebuah tips dari Kang Nanung buat orang tua untuk mentreatment anaknya yang punya kemampuan spesial itu, bagaimana caranya supaya mereka juga tidak menjadi merasa tertolak gitu kan ya. Mereka juga punya tempat naungan juga seperti tadi yang dikatakan oleh Kang Nanung. Ya pasti bukunya Kang Nanung saya kira banyak sekali menceritakan tentang pengalaman-pengalaman dia, dan bukan hanya sekedar pengalaman, tetapi saya kira di dalamnya ada sesuatu pelajaran yang bisa dipetik juga kan ya. Seperti tadi kan itu ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik buat orang tua untuk mempelajari bagaimana sih sikap seorang anak indigo gitu kan ya. Dari situ bisa nanti mungkin bisa coba dibaca bukunya, juga bagus itu kok ya. Terus kemudian ini ada siapa lagi nih? Sebentar. Ini ada, saya sapa dulu nih. Pak Longjap. Oke, selamat datang, selamat bergabung Putri Angel, Yusuf Hendarin. Bahas bom Beirut kemarin dari penglihatan astral. Ya, nanti kapan-kapan. Ya, kawan-kawan kita bahas. Oke, Wilhelmina Layan hadir. Oke, selamat malam, selamat bergabung. Ya, oke, waktunya berjalan terus. Ini nggak berasa kalau ngobrol-ngobrol seperti ini ya. Saya pikir juga semuanya pasti setuju, ini cukup seru pembicaraannya.
Tapi mungkin lain kali kita bisa sambung lagi ya Kang Nanung ya. Kalau Kang Nanung bersedia sih. Boleh. Siap. Saya Mungkin sih selalu siap, ada Kang. Saya selalu siap, Kang. karena ada beberapa permintaan juga nih katanya yang perlu dibahas. Mungkin malam-malam Iya, psikologi sih cukup bagus ya. Oke, iya, Cocok mungkin nanti Sifu, kita terima coba kasih. khususkan untuk bahas itu. Oke, ya saya pikir sampai di sini dulu perbincangan kita. Semoga semuanya bisa bermanfaat dan kita nantikan cover dari bukunya Kang Nanung dicantumkan di Cakrawala Indigo ya supaya kita bisa lihat juga nanti kita bisa belajar Kang Nanung ya. Terima kasih buat waktunya Kang Nanung yang sudah menyediakan Ya, waktunya sudah sama-sama, meluangkannya Sifu. buat kita ya. Oke, selamat malam, namaskar. Selamat malam.